Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan kami akan membawakan budaya Sumatera Barat. Sebelumnya perkenalkan teman saya Alinsya Fitri. Saya Arya Mina Maranisa. Saya Fadli Gustaf Miaza. Saya Daryl Onwiganda. Dan saya Sulis Emilia Fakir. Baiklah, itu saja perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya kami masuk ke materi. Berikut adalah materi-materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah definisi. Tari piring adalah tarian tradisional Minangkabau yang berasal dari Sumatera Barat, Solok. Tarian ini menampilkan atraksi menggunakan piring. Para penari mengayunkan piring di tangan mengikuti gerakan-gerakan cepat yang teratur tanpa satupun piring yang terlepas dari tangan. Gerakannya diambil dari langkah dalam silat Minangkabau atau silek. Selanjutnya yaitu sejarah dari tari piring yang akan dijelaskan oleh Daryl Onwiganda. Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang sejarah dari tari piring itu sendiri. Tari piring diprediksikan telah muncul sejak abad ke-12, sebelum masuknya Islam ke Nusantara. Namun, perkiraan ini hanyalah perkiraan kasar yang mana berasal dari pembicaraan turun-menurun, yang mana tidak dapat dipastikan tanggal jelasnya. Tidak ada pula artefak tertulis yang menjelaskan mengenai asal mula dari tari piring itu sendiri, sehingga sejarawan sangat sulit untuk menentukan kapan tari piring ini terbentuk. Tari piring awalnya merupakan bagian dari ritual adat yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat kepada dewa-dewa atau leluhur setelah panen padi yang melimpah. Para penari membawa piring-piring di tangan mereka sebagai simbol persembahan dan gerakan tariannya menirukan aktivitas sehari-hari dalam kehidupan seperti menanam padi, menuai, dan sebagainya. Masuknya Islam ke Sumatera Barat pada abad ke-14 disebabkan oleh letak Sumatera Barat itu sendiri yang dekat dengan perairan, sehingga menjadi salah satu pusat perdagangan dan pemberhentian kapal-kapal dari seluruh penjuru dunia. Walau pelabuhan-pelabuhan di Sumatera Barat tidak sebesar yang berada di Malaka, namun pelabuhan ini memiliki peran yang sangat penting dalam penyebaran Islam. Penyebaran ini membuat tari piring mengalami perubahan fungsi karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Ritual ini tidak lagi dianggap sebagai upacara keagamaan, tetapi lebih kepada bentuk kesenian dan hiburan. Tari piring kemudian berkembang menjadi pertunjukan yang sering dilakukan pada acara-acara adat, pernikahan, atau perayaan penting lainnya. Selanjutnya, Arya akan menjelaskan tujuan dari tari piring. Nah, sebelumnya, berikut ini adalah salah satu contoh dari tujuan tari piring loh.
berasal dari Sumatera Barat. Hai teman-teman. Jadi, saya akan membahas tentang tujuan dari tari piring. Sebelumnya, teman saya sudah menyampaikan apa saja sih sejarah tentang tari piring, definisi tari piring itu sendiri. Nah, saya akan menjelaskan nih teman-teman, apa sih tujuan dari tari piring? Seperti yang kita ketahui, pasti tiap daerah dan tiap kebudayaan memiliki tujuan dan fungsinya masing-masing. Nah, oleh karena itu saya akan membahasnya. Pertama, upacara kesuburan. Awalnya, tari piring ini digunakan sebagai bentuk pemujaan pada Dewi Padi, yaitu Dewi Sri. Tari piring merupakan bentuk pemujaan masyarakat Minangkabau terhadap Dewi Padi dan penghormatan terhadap hasil panen yang telah mereka dapatkan. Yang kedua, hiburan. Setelah masuknya Islam, mereka kemudian dialihfungsikan. Seperti yang kita ketahui, awalnya tari piring ini digunakan sebagai bentuk pemujaan loh teman-teman. Tapi akhirnya mereka diubah menjadi sebuah hiburan. Yang ketiga, ada pembukaan upacara adat. Kalau misalnya teman-teman pernah berkunjung ke Minangkabau dan melihat upacara adatnya, mungkin teman-teman akan melihat mereka akan memanggil penari tari piring untuk menampilkan tariannya. Lalu yang keempat dan yang terakhir adalah sebagai upacara pernikahan. Kalau teman-teman pernah berkunjung ke pernikahan teman-teman dari Minangkabau, mungkin kalian akan dihibur oleh tari piring. Ya, betul. Tari piring digunakan sebagai hiburan, dapat untuk menyambut tamu, dan untuk menghibur para tamu yang telah datang. Nah, kira-kira itu nih teman-teman, tujuan dari tari piring. Dalam tarian tari piring, ada beberapa alat musik yang digunakan, yaitu contohnya sebagai video berikut ini. Rebana adalah gendang berbentuk bundar dan pipih yang merupakan khas suku Melayu. Bingkai berbentuk lingkaran terbuat dari kayu yang dibubut dengan salah satu sisi untuk ditepuk berlapis kulit kambing. Kesenian di Malaysia, Brunei, Indonesia, dan Singapura sering memakai rebana bersama gambus digunakan untuk mengiringi tarian sapin. Rebana juga digunakan untuk melantunkan qosidah dan hadroh. Di Bumi Ayu, rebana juga dijadikan sebagai lambang kota tersebut. Alat musik rebana pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi yang diperkenalkan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Halabsi. Masuknya rebana ke Indonesia dalam rangka menyebarkan agama Islam. Habib Ali memperkenalkan rebana dan qosidah dengan cara mengajarkan sholawat sebagai sarana kecintaan terhadap Rasulullah SAW. Alat musik pertama yang digunakan dalam tarian piring yaitu saluang. Saluang adalah alat musik tradisional yang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Secara organologis, saluang termasuk jenis alat musik tiup atau aerofon. Biasanya, alat musik ini dimainkan dengan iringan satu atau lebih pendendang atau penyanyi, bersamaan dengan perangkat alat-alat musik tradisional lainnya. Asal-usul saluang diambil dari nama seruling panjang yang sering dipakai menjadi alat musik pengiring pertunjukan musik saluang jo dendang saluang. Saat itu, masyarakat menghidupkan api di tungku untuk memasak dengan menggunakan kalang dengan cara ditiup. Ketika ditiup, talang tersebut mengeluarkan bunyi luang, luang. Dari situ, masyarakat mencoba mengkreasikan bunyi unik itu dalam bentuk alat musik tiup. Hal itulah yang menjadi dasar penciptaan saluang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat musik talempong. Talempong adalah alat musik tradisional yang berasal dari Minangkabau. Alat musik ini adalah alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul. Talempong diyakini masuk ke Indonesia pada abad ke-13 bersamaan dengan berkembangnya ajaran Islam di Minang. Talempong yang digunakan dalam tari piring adalah talempong pacik.
yang berfungsi sebagai pengatur ketukan, memberikan kesan semarak, dan meningkatkan semangat penari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alat musik gong. Alat musik gong adalah alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul dan terbuat dari lempengan logam yang dibentuk sedemikian rupa. Alat musik ini masuk ke Indonesia melalui sistem barter pada waktu awal 500 Masehi. Masyarakat Indonesia menggunakan gong sebagai bagian dari upacara keluarga, masyarakat, kerajaan, dan keagamaan. Masyarakat Jawa menyebut alat musik gong dengan nama lain yaitu agong. Dalam tari piring, gong berfungsi sebagai pemandu gerakan dan menentukan langkah penari. Nah, alat musik juga memiliki peran tersendiri loh. Apa aja sih? Yaitu yang pertama sebagai iringan tari. Gong berfungsi sebagai pemandu gerakan yang menentukan langkah para penari. Kemudian rebana, talempong, dan saluang akan memberi kesan semarak serta meningkatkan semangat para penari. Yang kedua, sebagai sarana hiburan. Yang ketiga, sebagai ritual atau acara adat budaya. Jadi, kesimpulannya, tari piring adalah salah satu tarian tradisional asal Minangkabau, Sumatera Barat, yang menggunakan piring sebagai alat utama dalam gerakannya. Tari piring awalnya merupakan bentuk ritual untuk menguapkan rasa syukur kepada para dewa atas hasil panen yang melimpah. Salah satu bagian paling menantang dari tari piring adalah penari harus melakukan gerakan di atas pecahan piring yang telah dipecahkan di lantai tanpa terkena atau terluka. Tari piring diiringi oleh alat musik tradisional Minangkabau seperti talempong, gandang, serunai, dan saluang. Peranan alat musik dalam tari piring yaitu sebagai sarana hiburan, iringan tari, dan upacara adat. Nah, itu dia tari piring dari kelompok 1.